Dari sekian banyak aktivitas yang dilalui oleh manusia dalam keadaan apapun itu, pasti dua hal ini tidak mungkin dihindari. Dan kedua hal ini biasanya saling menguatkan. Dan dia tidak mungkin kita pisahkan dalam keadaan apapun. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman supaya duduk sejenak, merenung, tidak terburu-buru mencari jawaban, karena hal ini hanya bisa kita lakukan ketika kita mau mendengarkan dari diri kita sendiri. Dan jawabannya memang kita sendiri yang tahu. Orang lain hanya memberi persepsi dari berbagai sudut pandang. Tapi yang paling pokoknya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadikan ini suatu hal yang memang kita anggap mudah, kadang-kadang kita anggap sulit. Nah, jadi malam ini teman-teman saya mau bahas satu hal yang sangat sederhana, yaitu kemudahan dan kesulitan. Dua kata ini dia hanya muncul dalam pengalaman kita sendiri. Mari sama-sama kita ulik, teman-teman. Dalam psikologi kognitif, di sana menyebutkan bahwa manusia itu merespon dengan berbagai peristiwa dan manusia itu memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut. Jadi pada kesimpulannya, yang membuat hidup kita itu terasa sulit bukan hanya apa yang terjadi aja, tetapi bagaimana kita menilai kejadian tersebut. Dua hal inilah yang bisa nantinya berefek apakah itu sulit atau menjadi mudah. Kita sendiri yang bisa menjawab. Nah, lebih jauh lagi, Lazarus dan Volcom juga menjelaskan bahwa stres dan kesulitan itu muncul ketika kita menilai beban atau tuntutan lingkungan itu lebih besar daripada kapasitas atau kemampuan kita. Tetapi, teman-teman sekalian, penilaian yang seperti itu bisa kita ubah. Sinilah teman-teman letak kemudahan. Bukan selalu dalam kenyataan luar, tetapi di sini teman-teman, dalam kita menata pikiran kita. Bagaimana kita menilai kejadian-kejadian yang berlaku. Ada studi yang menjelaskan dari Shirley dan kawan-kawan, beliau seorang psikolog. Jadi hasil studinya mengatakan bahwa orang yang mengalami kesulitan sedang biasanya dia itu lebih bahagia dan kualitas bertahannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak pernah mengalami kesulitan sama sekali. Dan ini disebut dengan post traumatic growth, kondisi di mana setelah individu tersebut mengalami suatu penderitaan yang sulit, maka paling tidak dia pasti mengalami berbagai peningkatan, seperti peningkatan spiritual, hubungan sosialnya lebih dalam, tujuan hidupnya itu lebih terarah dan lebih jelas. Nah, teman-teman sekalian yang memang dalam kesulitan itu ada kemudahan, artinya hikmah yang terdapat di dalam kesulitan itu pasti ada. Nah, cuma kita disuruh bertahan dulu gitu, jangan mudah ngeluh, bersabar sampai akhirnya nantinya kita secara mental kita lebih kuat, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat dalam segi agama kita pun di sana ada misalnya penjelasan tentang ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, ya kan, sesungguhnya di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi di sana dijelaskan bahwa kesulitan itu memang bentuknya satu, tapi kemudahan itu macam jalan yang bercabang-cabang. Kalau dilihat secara psikologi, ini juga sama teman-teman, bahwa dalam satu peristiwa yang sulit itu yang sedang kita hadapi, potensi banyak bantuan, hikmah, dan pelajaran. Hanya saja jika kita mau membuka batin kita ini. Nah, ibaratnya kita jangan seperti ditaburi garam ke dalam mangkok. Jadi terasa langsung asinnya. Tapi coba kita itu luaskan hati seperti samudra. Walaupun ditaburi garam, jadi kita tetap biasa aja, tidak ada terpengaruh dengan asinnya garam tadi. Jadi inilah teman-teman yang mesti dilatih supaya ke depannya meskipun kesulitan, kita pasti tahu ada hikmahnya nanti ke depannya. Kalau dilihat secara neurologis, otak manusia itu biasanya dia sering menyimpan negatif. Ini artinya teman-teman, otak kita ini memang dilatih lebih peka dan lebih teringat tentang kejadian-kejadian yang negatif. Cepat betul diingatnya. Penelitian di sana mengatakan bahwa butuh 3 atau sampai 5 kebaikan baru bisa menutupin keburukan tadi. Artinya kita mengingat kebaikan itu 5, keburukan hanya 1. Ini sebanding. Kan luar biasa, memang otak kita itu seakan-akan didesain itu lebih peka terhadap negatif. Maka ini memang tidak bisa kita pungkiri, kita ini menempelnya hal-hal yang negatif terlalu diingat gitu. Padahal kita melihat kalau mau saja kita membuka ruang sedikit, bakalan banyak
kemudahan-kemudahan yang lewat di depan mata setelah ada kesulitan ini. Cuma kita terlalu fokus pada yang memang membuat kita derita sendiri. Ini yang memang perlu kita perhatikan. Mungkin dulu kita anggap ini suatu remeh, karena ini lama-kelamaan nanti menjadi kebiasaan buruk bagi diri kita sendiri juga. Jadi teman-teman, bukan kita menghindari kesulitan dan kita berharap hanya kemudahan saja yang datang untuk kita. Nah, ini juga hal yang tidak baik, teman-teman. Ini adalah suatu keseimbangan. Kadang-kadang ketika kita dibuat sesuatu itu menjadi mudah, kita seringnya terlena. Nah, ini biasanya disebut dengan fitnah kemudahan. Kalau teman-teman misalnya selalu datang kemudahan dalam hidup tidak disertai dengan penuh kesadaran, nah ini biasanya menjadi racun. Sehingga kadang-kadang rasa syukur kita terhadap kenikmatan itu hilang. Karena memang kita mendesainnya sendiri di dalam diri kita. Padahal ketika kemudahan itu ada dalam diri kita atau dalam keadaan-keadaan tertentu, nah paling tidak ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Seperti harus memiliki rasa syukur, kesadaran diri yang tinggi, dan tetap di dalam hati itu memiliki rasa kesederhanaan. Jadi teman-teman, dalam kesulitan ada hal yang dimudahkan, dan dalam kemudahan juga ada fitnah. Oh, kita tidak betul-betul menyadarinya. Jadi kesulitan dan kemudahan ini adalah pasangan yang tidak dipisahkan. Orang baru bisa merasakan nikmat setelah ada kesulitan. Gak mungkin lah dia merasakan kemudahan, tetapi tidak ada sama sekali kesulitan yang dihadapi sebelumnya. Nah, ini bukan lawan, ini adalah pasangan. Karena keduanya ini adalah suatu perjalanan untuk menyempurnakan jiwa manusia. Ada 2 arah yang memang harus ditempuh. Yang pertama menghadapi rasa sakit, kemudian dia kembali menemukan makna. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan hal ini kan, teman-teman. Keduanya ini saling mengisi dan keduanya memang betul-betul tidak bisa kita pisahkan. Nah, ini adalah jalan kita untuk menemukan kebahagiaan. Jadi pada akhirnya teman-teman semua, ketika kita mungkin hari ini merasakan kesulitan, dan yakinlah itu ibarat hujan, tidak selamanya, pasti esok pagi akan cerah. Nah, semua di sini kita butuh kesabaran dan tetap berproses dengan kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan pada hari ini. Jangan pernah sekali-kali teman-teman meminta supaya tidak ada kesulitan, tapi mintalah kepada Allah supaya diberi hati yang lapang untuk menerima apapun keadaan yang diberikan. Nah, semoga teman-teman bisa menjadi lebih baik ke depannya, bisa lebih bermanfaat dari hal-hal yang kecil. Dan jangan lupa teman-teman di like, di share, dan di subscribe. Semoga bermanfaat video ini.